Apa kabar adik-adik SMP yang gadur? Semoga adik-adik hari ini sehat dan tetap semangat. Nama saya Sarilani Wirawan. Saya temannya Kakak Susan dan Kakak Brigita. Dan saya tinggal di Pulau Jawa, lebih tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Senang sekali hari ini saya bisa bagi cerita dengan adik-adik semua. Mudah-mudahan adik-adik senang dengan cerita ini. Selamat menyimak ya ceritanya. Cerita ini judulnya Kicik Berani Berbicara. Siapa Kicik ya? Apa yang bikin dia berani berbicara? Mari dengar baik-baik ceritanya. Kicik adalah seekor katak, anak katak. Dia tinggal di sebuah sungai yang jernih, banyak batu-batu, dan Kicik ini senang sekali dia bermain bersama teman-teman. Dia bercanda dengan dia punya teman-teman. Dia juga suka bernyanyi bersama teman-temannya. Dan kalau sudah bernyanyi, suaranya bagus sekali. Tapi itu dia punya suara baru muncul kalau dia dong ada sama dia punya teman-teman. Kalau di sekolah atau di rumah, Kicik tak pernah bersuara. Dia diam sah. Ditanya, mau dikasih pertanyaan kah? Mau dikasih jawaban kah? Kicik ini diam sah. Hari ini Ibu Kicik bertanya, Kicik, kau main apa hari ini? Kok punya muka senang sekali, Ibu senang sekali lihat mukanya Kicik. Kicik tak jawab. Kicik diam saja. Kicik hanya tersenyum. Ibu bertanya lagi, Kicik, tadi di sekolah kau belajar apa? Pasti kau tambah pintar kalau kau belajar, Lagi-lagi Kicik terjawab ibu punya pertanyaan. Kicik diam saja. Bahkan Kicik menunduk malu. Di sekolah, waktu dia pergi sekolah, ibu guru bertanya pada Kicik. Ibu guru tanya toh, siapa yang tahu jawaban dari pertanyaan ini? Ibu yakin anak-anak bisa jawab semua karena anak-anak ibu ini pintar-pintar. Kicik sebetulnya tahu dia punya jawaban, tapi Kicik pikir-pikir, mau angkat tangan kah, tidak kah? Kicik mau jawab kah, tidak kah? Akhirnya Kicik terjawab. Kicik diam-diam saja. Guru tanya ulang. Ini kita sudah selesai Ibu ajarkan pelajaran. Apa ada anak-anak yang mau bertanya karena tidak mengertikah dengan pelajaran? Kalau tidak mengerti, ditanyakan saja. Biar nanti Ibu guru bisa bantu jawab. Kicik sebetulnya ada dia pelajaran yang dia tidak mengerti. Tapi Kicik mau angkat tangan kah, tidak kah? Akhirnya Kicik pikir-pikir lagi. Tanya kah, tidak kah? Kicik akhirnya diam saja. Kicik tidak berani bersuara. Ibu Kicik karena sayang dengan Kicik dan perhatikan baik-baik. Kalau Kicik sama teman-teman, Kicik bersuara. Kalau bernyanyi, bagus sekali suaranya. Kalau teman-temannya tanya pelajaran, Kicik bisa jawab. Tapi ibu bingung, kenapa kalau di rumah Kicik hanya diam sah. Di sekolah juga Kicik hanya diam sah. Nah, Ibu Kicik yang baik hati dan sayang pada Kicik akhirnya berkata, Kicik, Ibu perhatikan kalau sama kau punya teman, Kicik ini andalan sudah.
Pandai bermain, pandai bersuara, pandai bernyanyi. Ibu lihat Kicik juga rajin belajar bersama teman-teman. Apa yang membuat Kicik hanya diam kalau di sekolah atau di rumah? Kalau sama teman-teman, oh Kicik suaranya bagus sekali. Katakan saja, ibu akan mendengarkan. Ibu tidak marah sama Kicik. Lalu ibu diam. Kicik pikir-pikir, ibu sayang sama saya. Ibu mau dengarkan saya. Saya mau coba jawab. Kicik awalnya suaranya pelan. Kicik jawab pelan-pelan karena Kicik lihat ibu sudah sabar mau bertanya pada Kicik. Akhirnya Kicik pelan-pelan berkata, "Ibu, Kicik malu ibu. Kalau nanti Kicik jawab, Kicik takut salah. Atau nanti kalau Kicik jawab, ditertawakan oleh teman-teman atau oleh orang dewasa. Kicik tidak mau ditertawakan, Ibu." Ibu yang mendengarkan jawaban Kicik hanya tersenyum. Kicik, terima kasih. Kicik sudah berani jawab pertanyaan ibu. Ibu senang sekali Kicik berani berpendapat dan berani bersuara. Ibu tambah sayang sama Kicik. Lalu ibu pun berkata lagi, "Kicik, tidak perlu takut bersuara, tidak perlu malu cerita sama ibu di rumah atau jawab pertanyaan guru di sekolah. Karena Kicik perlu banyak belajar. Kalau Kicik berani bertanya, pasti ibu guru nanti bantu jelaskan pertanyaannya, bantu jelaskan pelajarannya supaya Kicik jadi lebih pintar. Kalau Kicik berani jawab pertanyaan ibu guru, kalau salah tidak apa-apa, karena namanya Kicik sedang belajar. Kalau salah kan nanti dibenarkan oleh ibu guru atau oleh teman-teman lain yang lebih tahu jawabannya. Jadi Kicik cukup berani saja menjawab, nanti Kicik tahu jawabannya salah atau benar. Kicik tidak perlu takut ditertawakan. Orang yang mentertawakan kita itu artinya dia itu tidak berani. Orang yang mentertawakan orang lain artinya dia tidak sayang sama kita. Dan kalau ditertawakan lalu kita tidak berani menjawab, akhirnya siapa yang rugi? Kicik menunduk lalu menjawab, "Iya ibu, kalau saya takut ditertawakan, saya tidak belajar, jadi saya tidak pandai. Kalau begitu saya mau coba-coba berani jawab ya ibu." Ibu senang sekali dengan jawaban Kicik. Dan ibu berkata, "Wah, hebat sekali Kicik. Kalau di sekolah berani bertanya dan berani menjawab pertanyaan guru, itu namanya murid andalan." Kicik senang sekali mendengar jawaban ibu. Tapi dalam hati Kicik masih ragu-ragu. Bagaimana caranya biar kalau di sekolah saya berani jawab pertanyaan. Atau kalau saya tidak mengerti pelajaran, saya berani bertanya. Lalu kalau saya ditertawakan, bagaimana sudah? Kicik ingin bertanya, tapi Kicik juga bingung bagaimana caranya. Lama Kicik pikir. Akhirnya Kicik memutuskan, kalau saya hanya lama-lama pikir, saya tidak coba, lama-lama saya jadi penakut terus. Lama-lama saya tidak bisa maju. Saya mau coba saja.
biar saya bisa jadi anak yang maju. Keesokan hari di sekolah, ketika ibu guru bertanya, anak-anak, siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Cicik hitung dalam hati, 1, 2, 3, saya harus berani. Saya ibu guru. Cicik angkat tangan dan Cicik jawab. Dan ternyata jawaban Cicik benar. Ibu guru senang sekali. Menjelang pulang sekolah, ibu guru bertanya lagi, apakah ada anak-anak yang belum mengerti pelajaran hari ini? Cicik pikir, aduh, tadi matematika itu susah sekali. Ada satu saya tidak mengerti. Tanyakah, tidakkah? Cicik hitung lagi dalam hati. 1, 2, 3. Ibu, saya mau tanya. Tadi pelajaran matematika ada satu pertanyaan yang saya punya. Oh, ibu guru dengar suara Cicik senang sekali. Cicik, kamu pandai sekali, kamu pandai bertanya. Nah, sejak hari itu, Cicik akhirnya rajin mengangkat tangan, rajin bertanya, dan rajin menjawab pertanyaan. Dan akhirnya Cicik dikenal sebagai anak yang berani berbicara dan disayangi oleh teman-teman, orang tua, dan juga guru. Nah, begitu sudah ceritanya Cicik yang berani berbicara. Dari cerita tadi, adik-adik di SMP yang Gadur, apa yang adik-adik pahami dari cerita ini? Mudah-mudahan adik-adik juga semakin berani berpendapat, semakin berani berbicara, supaya isi pikiran kita bisa diketahui oleh orang lain. Kalau adik-adik takut atau malu, tapi bersedia menjawab, caranya sederhana. Kuatkan dalam hati, pikir baik-baik, lalu hitung dalam hati, 1, 2, 3, angkat tangan, langsung berbicara. Karena dengan berbicara, orang lain bisa memahami isi pikiran kita. Dan untuk kita maju, kita harus bisa berdiskusi dan berani menyuarakan isi pikiran dan isi hati kita. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat buat adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat, salam bahagia. Sampai ketemu.